Pernah nggak sih Anda merasa kalau di keluarga itu ada aturan-aturan yang nggak pernah diomongin tapi semua orang tahu? Nah, hari ini kita akan coba membongkar kode rahasia itu. Kita akan pakai 5 kunci ini untuk benar-benar memahami dinamika komunikasi di keluarga kita supaya bisa lebih nyambung lagi. Oke, coba bayangin skenario ini. Anak Anda, dengan penuh kepercayaan, cerita sebuah rahasia ke Anda. Nggak lama kemudian, pasangan Anda lihat si anak murung, terus nanya ke Anda. Anak kenapa kok kayaknya sedih? Wah, ini posisi yang sulit banget kan? Di satu sisi ada kepercayaan anak yang harus dijaga. Di sisi lain ada kepedulian pasangan. Kira-kira apa yang bakal Anda lakukan? Nah, dilema klasik inilah yang akan kita jadikan studi kasus hari ini. Ini dia, peta jalan kita. Kita akan lihat dilema tadi dari 5 sudut pandang yang beda-beda. Dan percayalah, masing-masing sudut pandang ini akan membuka mata kita tentang apa yang sebetulnya terjadi di balik layar sebuah keluarga. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita balik lagi ke kasus ibu yang serba salah tadi. Dia terjepit di antara menjaga rahasia anaknya dan merespons kekhawatiran pasangannya. Sekarang, mari kita coba lihat masalah ini bukan sebagai masalah individu, tapi sebagai masalah sistem. Nah, kacamata pertama yang kita pakai adalah teori sistem keluarga. Teori ini ngajak kita untuk berhenti melihat anggota keluarga sebagai potongan-potongan terpisah. Sebaliknya, lihatlah keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terhubung. Gampangnya gini, bayangin aja keluarga itu kayak jaring laba-laba. Kalau Anda sentuh satu utas benang di satu sisi, seluruh jaringnya pasti ikut bergetar kan? Begitu juga keluarga. Apapun yang terjadi pada satu orang, mau itu kabar baik atau masalah, pasti dampaknya akan terasa ke semua anggota keluarga. Jadi kita nggak bisa benar-benar paham perilaku seseorang tanpa melihat gambaran besarnya, yaitu sistem keluarganya. Di dalam jaring ini ada jaring-jaring yang lebih kecil, atau yang kita sebut subsistem. Ada hubungan antara Anda dan pasangan, hubungan antara anak-anak, hubungan Anda dengan masing-masing anak. Nah, semua ini saling terkait, dan secara alami, sistem ini selalu berusaha mencari keseimbangan. Keluarga itu nggak suka perubahan mendadak, jadi ia akan selalu mencoba kembali ke settingan awal yang stabil. Terus apa hubungannya sama dilema si ibu tadi? Nah, ketegangan yang dirasakan itu sebenarnya bukan cuma masalah pribadinya. Itu adalah sebuah gejala bahwa seluruh sistem keluarganya lagi bergetar, lagi mencoba mencari keseimbangan baru. Mungkin karena si anak mulai beranjak remaja dan butuh privasi lebih, dan ini memicu reaksi berantai yang dirasakan oleh ibu dan juga ayah. Jadi ini bukan soal salah siapa, tapi soal sistem yang sedang beradaptasi. Oke, sekarang kita ganti kacamata. Kita akan coba putar waktu sedikit ke belakang, karena teori keterikatan ini akan menunjukkan gimana pengalaman masa kecil kita tanpa sadar seolah-olah jadi program yang mengatur cara kita berkomunikasi dan percaya pada orang lain hari ini. Ikatan emosional pertama kita dengan pengasuh, biasanya orang tua, itu seperti menciptakan cetak biru atau blueprint di otak kita. Blueprint ini isinya tentang cara kerja sebuah hubungan dan kepercayaan. Kalau waktu kecil kita merasa aman, didengar, dan dilindungi, kita jadi cenderung lebih gampang percaya sama orang lain pas dewasa. Tapi sebaliknya, kalau ikatan itu nggak aman, mungkin kita jadi lebih hati-hati atau bahkan sulit untuk membuka diri. Kita balik ke kasus tadi. Rasa dikhianati yang mungkin dirasakan si anak itu bukan sekedar rasa kecewa biasa loh. Buat dia, itu seperti gempa bumi yang mengguncang fondasi kepercayaannya. Dalam cetak biru hubungan dia dengan ibunya, ada aturan tak tertulis. Rahasiaku aman di sini. Nah, ketika aturan itu terasa dilanggar, seluruh bangunan kepercayaan itu bisa ikut goyah. Nah, ini nyambung banget ke kacamata kita yang berikutnya, yang juga seru banget. Gimana sih cara kita mengelola informasi dan rahasia di dalam keluarga? Siapa yang boleh tahu apa, dan siapa yang nggak boleh? Yuk, kita bedah pakai teori manajemen privasi komunikasi. Menurut teori ini, informasi pribadi itu kayak properti kita yang punya. Nah, saat kita cerita sebuah rahasia ke seseorang, kita itu sebenarnya lagi menjadikan dia rekan pemilik atau co-owner dari informasi itu. Jadi sekarang dia ikut punya tanggung jawab untuk menjaga properti kita itu baik-baik. Masalah di kasus kita tadi muncul karena ada asumsi yang beda soal siapa aja yang jadi rekan pemilik rahasia itu. Buat si anak, saham kepemilikan rahasianya itu cuma dia kasih ke ibunya. Titik. Tapi mungkin buat si ibu, dia merasa sebagai satu tim dengan suaminya. Pasangannya itu otomatis dapat hak akses juga. Nah, ketika batas-batas privasi yang nggak terucap ini dilanggar, disitulah konfliknya meledak. Setiap keluarga itu punya gaya atau kepribadiannya sendiri kan? Ada yang apa-apa diobrolin, ada yang lebih pendiam. Nah, kacamata kita yang berikutnya ini akan melihat gimana setiap keluarga mengembangkan pola komunikasi yang unik yang jadi ciri khas mereka. Pada dasarnya, ada 2 knop utama yang bisa kita putar. Knop pertama adalah orientasi percakapan.
Ini soal seberapa bebas dan sering anggota keluarga ngobrolin banyak hal. Knop kedua adalah orientasi konformitas. Ini tentang seberapa penting keseragaman, aturan, dan semua orang harus sepaham. Kombinasi tinggi rendahnya dua knop inilah yang menciptakan gaya komunikasi yang berbeda-beda di tiap keluarga. Jadi, tindakan si ibu tadi itu benar atau salah? Menurut teori ini, jawabannya tergantung gaya keluarganya. Di keluarga yang knop percakapannya tinggi, mungkin berbagi informasi antar orang tua itu hal biasa. Tapi di keluarga yang knop konformitasnya tinggi, di mana menjaga harmoni dan aturan itu nomor satu, tindakan si ibu bisa dianggap sebagai pelanggaran yang serius banget. Jadi coba kita lihat ringkasannya. Setiap teori tadi ngasih kita satu kepingan puzzle yang penting. Teori sistem nunjukin gimana kita semua saling terhubung, teori keterikatan ngebongkar soal program emosional dari masa lalu, teori CPM ngasih kita bahasa untuk ngomongin privasi, dan teori pola komunikasi nunjukin kalau aturan main di tiap keluarga itu bisa beda. Kalau semua kepingan ini digabungin, kita jadi bisa lihat gambaran yang jauh lebih lengkap. Oke. Kita udah punya semua teori keren ini. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, terus gimana? So what? Gimana caranya kita pakai semua wawasan ini untuk beneran membangun hubungan yang lebih kuat dan komunikasi yang lebih baik di keluarga kita sendiri? Sebelum kita masuk ke langkah praktis, ada satu pengingat yang dalam maknanya yang diadaptasi dari perspektif Islam. Bahwa komunikasi dalam keluarga itu bukan cuma soal teknik atau siapa yang menang argumen. Ini adalah tentang tanggung jawab moral untuk membimbing dengan bijaksana. Jadi tujuan akhirnya bukan sekedar menjaga rahasia, tapi menanamkan nilai dan membangun karakter. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ini 4 langkah praktisnya. Pertama, coba lihat sistemnya. Sadari kalau tindakan Anda itu punya efek domino ke semua orang. Kedua, pahami keterikatan. Coba kenali luka atau program masa lalu yang mungkin mempengaruhi reaksi saat ini. Ketiga, dan ini penting banget, tentukan aturan mainnya. Ngobrolin soal privasi secara terbuka, jangan cuma asumsi. Dan keempat, kenali gaya keluarga Anda. Apa sih aturan main di rumah Anda? Ingat ya, tujuannya bukan untuk cari siapa yang salah, tapi untuk sama-sama lebih paham. Pada akhirnya, nggak ada satu kacamata yang paling benar. Tujuannya adalah supaya kita semua punya kotak peralatan yang lebih lengkap untuk bisa lebih memahami satu sama lain. Jadi coba sekarang Anda renungkan sejenak. Dari 4 kacamata yang sudah kita bahas tadi, kira-kira mana yang paling bisa mengubah cara Anda melihat sebuah masalah di keluarga Anda? Karena kadang dengan hanya mengubah cara kita memandang masalah, kita bisa membuka pintu ke solusi-solusi yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya.